Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-6 Pendekar Mabuk dengan judul Pertarungan di Bukit Jagal. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Angin laut berhembus, guncangkan dahan dan dedaunan. Suara deru yang timbul dari hembusan angin itu menandakan di tengah samudera telah terjadi badai lautan yang melemparkan gulungan-gulungan ombak. Ketika sampai di tepi pantai, gulungan ombak itu sudah menjadi anak ombak. Tak begitu besar, namun cukup kuat, berdebur, menghantam bebatuan ataupun tebing karang. Hembusan angin laut yang masih terasa kencang itu menerpa dua wajah perempuan di sela-sela hutan tepi pantai. Dua wajah itu sudah semalaman berada di hutan tepi pantai menunggu mangsanya tiba. Dua wajah perempuan yang masing-masing mempunyai nilai kecantikan sendiri-sendiri itu tak lain adalah wajah Selendang Kubur dan wajah Peri Malam. Melihat dari bibir-bibir mereka yang tampak seulas senyum, terlihat sikap permusuhan mereka yang terpendam untuk sementara waktu. Peri Malam sebentar-sebentar memandang ke arah lorong kecil yang menyerupai gua yang ada di atas tebing karang tepi pantai. Lorong kecil itu hanya bisa dimasuki oleh satu tubuh manusia dalam keadaan merangkap. Tapi sejak tadi, bahkan sejak kemarin, Peri Malam tidak melihat sosok tubuh keluar dari lorong tersebut. Sedang Kubur sering hembuskan napas bersama desah kekesalan hatinya. Sudah cukup lama dipandangi lorong kecil itu. Lalu ia palingkan wajah kepada Peri Malam dan berkata dengan nada ketus, "Mana orang itu? Sampai sekarang belum juga muncul dari sana." "Jangan-jangan dia mati dibunuh pendekar mabuk di dalam lorong," ucap Peri Malam dengan wajah bersungut-sungut. "Atau mungkin angan-anganku yang mati dibunuh bualanmu." Selendang Kubur berkata begitu karena kecemasan di dalam hatinya semakin kuat, yaitu kecemasan dipermainkan oleh Peri Malam. "Kalau aku mau membual, tak perlu membual untukmu. Tak pernah ada untungnya menebar bualan untukmu, Selendang Kubur." Debur ombak kembali terdengar bergemuruh panjang lalu lenyap bagai ditelan sepi. Selendang Kubur kembali merenungi peristiwa yang membawanya terpatok di hutan tepi pantai itu. Semua itu terjadi gara-gara perasaan cintanya terhadap murid Sinting si gila tuak, yaitu Suto Sinting, pendekar mabuk. Kalau bukan karena cinta yang begitu dalam, Selendang Kubur tak sudi menghadang kemunculan Nyai Lembah Asmara di hutan tepi pantai itu. Seperti dikisahkan dalam cerita Murka Sang Nyai, sebelum kisah ini, bahwa pendekar mabuk terpedaya oleh tipuan perawan sesat yang membuat Suto merasa gembira karena ingin dipertemukan dengan kekasih idamannya yang bernama Dia Sariningrum. Suto sudah terlanjur beranggapan bahwa Nyai Lembah Asmara yang berkuasa di lereng Bukit Garinda itu adalah perempuan yang bernama Dia Sariningrum, yang wajahnya ditemukan pendekar mabuk di alam semedi maupun di alam mimpi. Tetapi ternyata pendekar mabuk kecewa. Nyai Lembah Asmara adalah perempuan yang tidak mirip sama sekali dengan Dia Sariningrum. Suto terjebak dalam racun darah asmara yang dimiliki oleh sang nyai itu. Pendekar mabuk hanya ingin dijadikan pembenih bagi keturunan sang nyai.
dan hal itu membuat murka para perempuan yang mencintai Suto. Maka melabraklah peri malam selendang kubur yang dibantu oleh Pujangga Keramat dan Betari Ayu, guru dari selendang kubur. Bukit Garindra diobrak-abrik oleh keempat orang itu. Sayang, Pujangga Keramat tewas di tangan Maharani dan Putri Alam Baka, murid Nyai Lembah Asmara sendiri. Betari Ayu berhasil mendobrak pintu kamar peraduan yang menjadi tempat kencan Nyai Lembah Asmara dan Pendekar Mabuk. Tetapi di dalam kamar itu, Betari Ayu tidak menemukan Pendekar Mabuk maupun Nyai Lembah Asmara. Rupanya, Nyai Lembah Asmara sudah lebih dulu melarikan Suto dengan menunda kencan birahinya yang telah menggebu-gebu itu. Kemana larinya? Hanya peri malam yang bisa menduga. Karena peri malam pernah menjadi murid sekaligus pelayan kamar peraduan Nyai Lembah Asmara. Menurut dugaan peri malam, kamar itu mempunyai pintu rahasia yang tembus ke tepi pantai. Atau dugaan lain, Nyai Lembah Asmara membawa lari Suto ke puncak bukit. Karenanya tugas pun dibagi. Peri malam dan selendang kubur menghadang pelarian Nyai Lembah Asmara ke pantai dan Betari Ayu mencoba pengejarannya ke puncak bukit. Sayangnya, Betari Ayu tidak segera menghubungi peri malam dan selendang kubur untuk memberitahukan bahwa ia sudah berhasil menemukan Suto yang selamat dari ancaman Nyai Lembah Asmara. Peri malam dan selendang kubur tidak tahu hal itu, sehingga mereka berdua masih tetap menunggu di dekat lorong tembus yang diduga akan menjadi ujung pelarian Nyai Lembah Asmara dan Suto. Padahal saat itu, Nyai Lembah Asmara sudah dibawa lari oleh si Mawar Hitam, nenek keriput peot yang dulu menjadi guru dari peri malam. Tentu saja penantian mereka adalah penantian yang sia-sia. Selendang kubur berulang kali melontarkan gerutu kejengkelannya, tapi peri malam tak pernah mau peduli. Bahkan peri malam berkata, kalau kau bosan menunggu, pergilah sana, biar ku hadapi sendiri Nyai. Kau pikir aku tak mampu merebut Suto dari tangan Nyai? Dan kau pikir aku tak mampu merebut Suto dari tanganmu? Peri malam melemparkan pandang ke wajah selendang kubur dengan tajam. Ia masih duduk dengan kaki melonjor dan punggung bersandar pada batang pohon tumbang. Tatapan mata itu makin ditentang oleh mata selendang kubur. Ia tetap berdiri dengan satu kaki menumpang di atas batang kayu tumbang, sedangkan kaki satunya lurus berpijak tanah. Badannya sedikit membungkuk karena lengannya digunakan bertumpu pada paha kaki. Setelah mereka saling pandang, bermusuhan dan sama-sama bungkamkan mulut, peri malam palingkan wajah ke arah lain sambil ucapkan kata, "Kelak, suatu saat aku yakin satu di antara kita ada yang terbunuh. Kau membunuhku atau aku yang membunuhmu. Sebab tanpa ada satu yang kalah, tak mungkin Pendekar Mabuk mengawini keduanya. Dan yang kalah itu adalah kamu," kata selendang kubur belagak acuh tak acuh memandang dedaunan pohon di atas. Terdengar suara tawa peri malam yang lirih disusul oleh ucapan, "Jangan merasa yakin dulu ya bahwa kau bisa membunuhku. Kau belum menyadari betapa kecilnya ilmu yang kau miliki itu sebenarnya. Betapa ceteknya kekuatanmu itu untuk melawanku. Sebenarnya kau memang bukan tandinganku." Panas hati selendang kubur menyengat ubun-ubun. Kedua tangannya telah menggenggam kuat menahan luapan kemarahan yang ingin dihajarkan ke wajah peri malam. Tapi agaknya peri malam pun sudah siaga menghadapi serangan sewaktu-waktu. Posisi kakinya yang dilipat dengan lutut tegak ke atas itu dapat menyambar pukulan sewaktu-waktu. Mata peri malam pun tampak tajam melirik penuh waspada. "Sekali lagi kau memancing kemarahanku, kujadikan tempat ini sebagai pertarungan kita yang terakhir," ancam selendang kubur saya menurunkan kakinya yang bertengger di batang pohon tumbang. Peri malam hanya sunggingkan senyum tipis bernada sinis. Ia pun segera bangkit dan melangkah 2 tindak membelakangi selendang kubur sambil berkata, "Kalau memang rasanya itu yang terbaik, mengapa harus tunda pertarungan? Tak keberatan diriku mendirikan tempat ini sebagai pertarungan kita yang terakhir." Srat! Selendang kubur segera mencabut selendangnya dari pinggang.
Peri malam cepat balikan badan dan angkat kedua tangannya ke atas, siap lancarkan pukulan jarak jauhnya. Cobalah serang aku kalau kau ingin kehilangan nyawa secepatnya, gertak selendang kubur. Kau sendiri tak berani menyerangku karena aku tahu kau takut kehilangan nyawamu. Keparat kau. Hiat! Kain selendang dikibaskan ke depan. Gerakannya begitu cepat, bagikan seekor ular yang gesit mematuk mangsanya. Bagaimana selanjutnya pertarungan peri malam melawan selendang kubur? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.